Tema kita untuk gereja kita bulan ini doa murid sejati dari konteks kitab Kisah Para Rasul pasal 4 dalam perjalanan misi. Jadi konteks doa murid sejati ini untuk perjalanan misi ya saudara. Kalau kita lihat ini pergerakan yang dari awal para rasul saat Pentakosta di Yerusalem. Jadi itu musim panen raya yang besar. Ya, banyak orang-orang Israel, Yahudi yang diaspora yang tersebar dari berbagai belahan bumi ini ikut menghadiri di sana. Tentunya juga terjadi juga perkawinan campur sini dan sana karena areanya sangat luas yang datang di sana. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa yang diberikan oleh Roh dan orang-orang yang hadir itu juga mengerti begitu berita itu ya saudara. Mereka berkata-kata dalam bahasa Pamfilia, Elam, ya Frigia, Mesopotamia, bahasa Aram. Ya, Parsia, Media Parsia, bahasa Iran, Irak itu kalau sekarang. Ya, bahasa Mesir, bahasa Roma, Latin pada waktu itu. Jadi dengan kekayaan berkata-kata termasuk Yunani, Ibrani, Aram, bicara di sana, ada wilayah Libya itu Afrika Utara. Betapa hebatnya, isinya beritanya Injil. Isinya beritanya Injil mengenai Yesus tersalib mati dan dibangkitkan dan dia berkuasa sampai hari ini begitu ya. Itu Yesus yang engkau salibkan itu. Karena itu terjadi kegemparan besar. Mereka berkata, bukankah mereka ini orang-orang Ibrani bukan? Orang Yahudi di Yerusalem. Mengapa mereka berkata-kata menurut bahasa kita begitu fasihnya? Nah dari situlah saat mereka pulang setelah Pentakosta itu terjadilah chat planting yang dahsyat itu ya saudara. Sampai wilayah-wilayah Eropa dan seterusnya. Itu keindahannya. Jadi dan kita belajar betapa indahnya Rasul Petrus dan Yohanes setelah peristiwa loteng Yerusalem sampai diadili oleh para mahkamah agama, lalu pulang ke gereja rumah-rumah para murid-murid yang berdoa. Nah ini doanya yang kita mau bahas ceritanya. Begitu ya. Mari kita lihat. Ini kata-kata bijak untuk doa. Kata-kata bijak untuk doa. Betapa indahnya kuasa doa itu bisa menerobos banyak hal. Saat langkah kita lelah, para rasul pun lelah pada waktu itu dengan ancaman-ancaman yang penuh menakutkan. Karena tekanan hidup hingga mata kita buram melihat hari depan. Namun ingatlah, hirup dan hembusan nafas doa kita tetap mempercayai bahwa Tuhan pegang kendali hari esok. Percayalah, Injil tidak pernah mati. Misi Allah tidak akan pernah mati. Yang kedua, iman dan doa mengajarkan bahwa pengharapan dan hasil tidak bergantung dari keadaan. Karena pada waktu itu keadaan sangat runyam dalam aniaya yang begitu berat. Pemerintahan Rom yang kejam. Ya, yang sangat kejam terhadap kekristenan. Tetapi ingatlah, Tuhanlah yang pegang kendali kehidupan. Iman dan doa adalah mata jiwa yang tetap melihat cahaya harapan di tengah kegelapan. Tetap ada cahaya Injil yang terus akan berpancar begitu ya. Sekalipun dunia sekitar kita ini gelap, tetap Injil akan bersuara dan tetap lantang. Yang ketiga, saat tangan tak mampu bekerja lagi. Saat upaya yang terbaik saudara lakukan sudah seperti stuck. Tidak mampu kerja lagi untuk mengubah keadaan. Karena pada waktu itu juga pemerintahan Rom yang sangat kejam. Ingatlah, doa masih mampu mengetuk hati Tuhan untuk lakukan perkara yang terbaik. Ya, ini bisa saudara terapkan di dunia usaha bisa, di dunia pelayanan kerohanian saudara yang penuh tekanan, daerah musim kering bisa, ya, bahwa Allah tetap sangat komit. Perlu diketahui latar belakang pada waktu itu Rasul Petrus setelah diadili mahkamah agama. Itu dahsyat saudara. Sedikit kisahnya ya sebelum pulang ke sini ya. Menggemparkan sebabnya sampai diadili itu. Setelah pengurapan Roh Kudus di loteng Yerusalem berkata-kata di dalam berbagai bahasa yang dimengerti. Bedakan dengan 1 Korintus karunia bahasa roh yang untuk meneguhkan iman. Begitu. Ini bahasa yang dimengerti dan untuk misi penginjilan.
Karena itu disebutkan bahasa Emlam, Pamfilia, Frigia begitu ya. Itu termasuk bahasa Turki ada di sana itu saudara. Karena itu Injil juga ada di wilayah Turki, Istanbul sana. Arab ada gereja. Ya, benar-benar ada. Memang cetlentengnya dari sini. Setelah menggemparkan demikian rupa, Petrus itu berkhotbah dengan lantang, dahsyat itu. Sampai mereka terkagum-kagum, bukankah ini nelayan? Orang-orang yang sangat sederhana, mengapa begitu fasih berkata-kata di dalam berbagai bahasa yang bisa dimengerti? Ya, diingatkan ayat itu, salah satu contoh ya kutipan-kutipannya. Ingatlah akan nasihat firman Allah. Sebagaimana firman, anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat dalam nama Tuhan. Ingatlah teruna-teruna, youth begitu ya, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi-mimpi. Itu hal-hal yang spektakuler yang Allah akan nyatakan begitu. Bahwa Allah itu nyata, vision itu nyata, nubuat itu nyata yang dilihat itu ya. Apa yang dinubuatkan oleh garis para nabi itu akan terjadi begitu ya. Kepada hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku. Wah. Begitu hebat. Yang aku maksudkan, ingatkah engkau bahwa Allah akan membuat tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat baik di langit maupun di bumi. Waktu Yesus menjadi nyata kemuliaan Allah, perbuatan ajaib dan mujizatnya telah nyata di antara kamu. Yesus yang engkau salibkan, begitu loh Petrusnya khotbah itu, dahsyat banget itu saudara. Yesus yang engkau salibkan, serahkan kepada Pontius Pilatus itu, yang tidak bersalah itu, dia telah bangkit. Menggemparkan itu tidak ya saudara. Lalu diputar lagi sama Petrus, diingatkan, ingatlah kepada moyangmu Daud. Daud berseru-seru kepada Allah, bersuka-suka hatiku di dalam Tuhan. Engkau yang memberikan jalan kehidupan atas hidupku. Dari moyang Daud akan lahir Mesias yang diurapi. Itu yang engkau salibkan. Kayak gitu khotbahnya Petrus itu, tidak menggemparkan. Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus yang disalibkan. Gempar itu saudara. Jadi itu ya, orang yang beribu-ribu orang berkumpul, apa yang harus kami perbuat? Para rasul, apa yang harus kami bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, kamu diselamatkan. Akhirnya muncul satu baptisan, sampai pada hari itu 3.000 orang bertobat dan dibaptis, menggemparkan. Bagaimana enggak keder pemerintahan Romawi, mahkamah agama, keder lah itu. Wow. Ini agama baru muncul men, gitu ya saudara. Diadilah kedua rasul ini, Petrus dan Yohanes. Ya, tapi dengan tenang, di depan para mahkamah agama, ahli-ahli kitab pun dicelikkan matanya itu. Dengan lantang Petrus berkhotbah. Saudara sangat kagum. Petrus yang pernah menyangkal Yesus itu bukan. Sebelum ayam berkokok 3 kali itu bukan. Hanya lewat tatapan mata Yesus begini. Petrus nangis sejadi-jadinya. Iya ya, tempo lalu aku begitu arogan dan sombong. Kalau semua menyangkal engkau, ini tidak. Mati bareng bersama Tuhan pun oke. Tapi akhirnya aku diingatkan, Petrus, ingat kamu, iblis menampi kearoganan, kesombongan kamu. Oh iya, ya. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah nyangkali aku 3 kali. Teringatlah Petrus itu dengan tatapan Yesus saja dari jauh ini. Aduh, dosaku Tuhan, dosa. Menangislah, lalu dia datang kepada ya pembalikan hati ya, mencangkul tanah hati, pertobatan totalitas di hadapan Tuhan. Yang seperti ini diubahkan menjadi saksi yang unggul seperti itu. Mari bisa melihat dalam perjalanan hidup ini pelajarannya, ada orang-orang yang dalam tanda petik proses-prosesnya kurang menggembirakan. Tapi beri ruang dan waktu. Tuhan bisa bekerja dengan hebat atas orang-orang ini. Kuncinya berani pertobatan. Berani untuk diubah dan transformasi kehidupan. Ubah pola pikir, ubah hatimu, ya batinmu, emosimu. Biarlah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan seperti di dalam Kristus. Berani berubah. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah saudara, kita harus berubah saudara ya. Jangan aku seperti Tuhan Yesus, aku juga tidak berubah. Dari dulu seperti ini sampai sekarang aku seperti ini. Wah itu salah ayat itu saudara. Mari kita setelah diadili mahkamah agama lolos ya.
menggetarkan. Mereka pun gak berkuasa. Wow, beribu orang ada di sandingnya. Dan terjadi mujizat-mujizat. Ya, gak main-main di pintu gerbang bait Allah lagi. Orang yang lumpuh sejak lahir. Emas perak tidak ada padaku. Tapi aku punya satu nama. Dalam nama Yesus, bangun kamu. Diulurkan tangan Petrus, dipegang tangannya. Kata Alkitab, meloncatlah itu orang lumpuh. Gempar saudara. Dan orang lumpuh ini bersanding bersama-sama yang disembuhkan ini bersanding ke mahkamah agama. Gak bisa ngomong mahkamah agama. Ajaran-ajaranku yang legalis. Sekarang aku ketemu. Ya keajaiban itu nyata di depan mataku. Ya kayak begitu. Wah keren. Ya gak bisa. Ayo kita sebarkan berita. Kita ancam aja orang ini. Dengan ancaman-ancaman itu. Mereka tidak gentar. Mereka pulang kepada gereja rumah. Dan ini ceritanya. Rasul Petrus dan Yohanes bersama jemaat mula-mula. Sedang berada dalam situasi politik. Sosial budaya yang begitu kejam dari pemerintahan Roma. Pada waktu itu kekaisaran Roma itu dikultuskan value-nya seperti kurios. Seorang Tuhan begitu saudara. Kaisar siapapun pergantian namanya. Tapi engkaulah Tuhan. Arcanya kaisar itu disembah, dibawa di jalan-jalan. Pontius Pilatus sempat mempromosikan itu di jalanan di Yerusalem. Kejam saudara. Tidak berani, tidak mau menyembah begitu. Dianggap musuh begitu ya. Pihak oposisi dari pemerintahan. Sudah diajar habis-habisan itu. Kekejamannya jemaat mula-mula mengerikan. Dianiaya, disiksa secara fisik. Kematian sebagai martir. Hukuman penjara bawah tanah. Mengerikan pada waktu itu ya saudara. Hukuman cambuk oleh para algojo. Bukan kayak Petruk yang kecil yang nyambuk saudara. Algojo. Berbadan yang spearnya besar-besar. Dilempar ke arena singa untuk dimakan binatang buas. Dikucilkan secara sosial ekonomi. Dimiskinkan secara sistematis. Gendeng betul ini saudara. Dimiskinkan itu orang-orang Kristen itu secara sistematis. Secara garis pemerintahan. Mengerikan ya. Dibakar hidup-hidup sampai disalibkan. Zaman Nero kan dibakar hidup-hidup. Jadi orang Kristen itu diikat pada tiang-tiang bambu. Disalut begitu dengan kain-kain atau serabut-serabut begitu dari akar-akar pohon. Lalu dinyalakan api. Bisa ketawa-ketawa itu. Bisa kayak lampu oncor itu saudara dibawa. Padahal ini batang-batang tubuhnya orang-orang Kristen ini. Karena itu ada kalimat kalau gereja hari ini bisa punya zona nyaman yang terbaik untuk perkabaran Injil. Sebenarnya itu dirintis dari darah para martir. Itu memang benar. Dari darah orang-orang yang jadi oncor inilah saudara. Ya, mari kita teliti doa yang pertama. Sadar siapa Tuhan atas kehidupan ini. Ini doanya jemaat mula-mula tapi kita tarik untuk pelajaran kekinian kan begitu ya. Ya, artinya ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini doa pertama kalimat pembuka di tengah tekanan ancaman loh. Unik ya. Loh dalam ancaman kan sebenarnya, aduh Tuhan gimana ini? Tuhan gimana ini? Sebentar kami akan kehilangan orang yang kami cintai. Para rasul pun akan segera menjadi martir. Siapa yang melanjutkan ini? Aduh gimana? Gak gitu doanya. Gak gitu doanya. Itu doa terlalu lembek itu saudara. Doanya itu berani. Sadar siapa Tuhan yang aku layani. Sadar siapa Tuhan yang panggil hidup kami. Dari rasul sampai para jemaat tubuh Kristus. Siapa Tuhan kami itu? Ya Tuhan Engkau yang punya langit dan segala isinya ini. Ditegaskan bahwa Tuhan itu pencipta kehidupan. Engkau yang punya nafas kami. Engkau yang beri hembusan nafas kami. Engkau termasuk pemelihara kehidupan kami. Dan Engkau penguasa atas kehidupan kami. Kalaupun kami hidup untuk berbuah, untuk bersaksi. Kalaupun kami mati, Tuhan pun sudah menyediakan rumah kekekalan buat kami. Hanya mampir minum aja. Tanah balik tanah. Nyawa kami, jiwa kami berpulang kepada Tuhan. Sudah gak tawar lagi. Tidak memberi kesempatan kepada hal-hal kekhawatiran yang tidak perlu begitu ya. Sadar siapa Tuhan. Saya kasih kesaksian kalau para ilmuwan, para tokoh-tokoh aja bisa mempercayai Tuhan. Masakan kita tidak. Isaac Newton.
1642, 1727. Umurnya panjang juga ya. Ya. Ilmuwan penemu hukum gravitasi ini. Ditemukan hukum gravitasi itu tahun 65 dan 66. Perumus dasar fisika klasik, saya suka. Ternyata diam-diam saya belajar, saya baca biografinya Isaac Newton. Suka baca buku Daniel, kitab Daniel dan kitab Wahyu. Isinya kitab Daniel itu sejarah kerajaan-kerajaan. Iya, waktu Nebukadnezar masih ingat, diulang sedikit aja, secuil aja. Dari Nebukadnezar turun kerajaan Media Persia, masih ingat itu ya saudara? Turun kerajaan Yunani, turun kerajaan yang bagian-bagian bawah kakinya yang dari tanah liat campur besi itu Romawi. Masuk ke zaman Yesus digenapi bukan? Masuk zaman Yesus itu permintaan Romawi. Ya, akhirnya pecah Romawi, barat dan timur sampai kerajaan Bizantium itu saudara. Itu ringkas ceritanya begitu. Dan akhirnya sekarang sedang bergerak kerajaan Allah di muka bumi ini. Tidak ada kerajaan yang abadi. Pada waktu Babilonia memerintah dunia, dipikir wah tidak terkalahkan. Di luar dugaan Media Persia, Iran, Irak bisa menunggang balikkan. Jadi jangan marah kalau melihat Iran dan Irak sekarang ini unjuk gigi terhadap dunia. Hei Rusia, kamu macam-macam aku lempar nuklir sama kamu. Karena pernah mereka jaya. Ya sejarahnya demikian. Saya balik lagi, Isaac Newton yang penemu hukum gravitasi ini bisa menyadari loh bahwa Allah ada dalam sejarah kehidupan manusia. Kalau sampai alam semesta ini berjalan dalam keteraturan, ini bukti bahwa Allah ada, pemegang otoritas tertinggi. Keren ini saudara. Saya coba bedah lagi di ilmu pengetahuan. Ya, bagaimana dia tidak mengakui planet-planet yang diciptakan Tuhan. Merkurius, planet yang terkecil tapi paling dekat dengan matahari. Suhunya siang dan malam panasnya ekstrim karena paling dekat dengan matahari. Venus, bumi, begitu ya. Terkagum-kagum Jupiter, Saturnus dan seterusnya begitu. Bagaimana tidak terkagum-kagum? Ini penemu loh ini. Dia berpikir, dia geleng-geleng kepala, dia bilang, begitu teraturnya. Contoh planet bumi. Ternyata planet-planet itu bisa berputar pada porosnya. Tapi dia juga revolusi, dia berputar lebar di pusat tata surya matahari. 2 putaran ini gak main-main. Putaran rotasi bumi terjadilah 24 jam siang dan malam. Dan itu teratur 24 jam. Coba hari ini 24 jam, besok 25 jam. Bingung gak saudara? Ya, loh kok rasa... Terus 27 jam, terus 37 jam begitu. Gak bingung kita bangun, loh kemarin pagi, ini kok jadi siang sih? Coba kalau gak teratur, siapa yang punya perbuatan itu? Bisakah manusia melumuskan? Teori Big Bang gugur sudah. Terjadi ledakan di udara planet-planet ini. Kalau bahasa Surabaya bilang, gundulmu itu terlalu kecil ngukur ciptaan Tuhan yang terlalu besar. Iya, gundulmu kalau orang Surabaya bilang, gundulmu terlalu, ya orang Surabaya lebih ngeres ngomongnya, kebacut. Ya, wis otakmu itu cilik mengukur Tuhan yang terlampau besar. Ya, sok keminter begitu, kebacut sampean itu dibilang begitu saudara. Ya, enggak segitunya Tuhan. Ini para ilmuwan, betul-betul ilmuwan. Geleng-geleng kepala bagaimana berputar 24 jam dalam keteraturan. Lalu dia berputar di pusat revolusi, tata surya pusat matahari tata surya. Saat dia berputar 365 hari, tak ketemu tahun. Set berputar lagi 365 hari, tak ketemu tahun lagi. Kalau nggak teratur, 400 hari, 500 hari. Bingung saudara buat jadwal. Program tahun depan apa ya? 2027, bingung enggak saudara? Bubar jalan kita. Bubar jalan. Karena itu dia geleng-geleng kepala. Ya, seperti ini ya. Cara Tuhan begitu rapi dan teraturnya. Ya, ini bukti memang ada sang Khalik, sang pencipta. Contoh, eksistensi keberadaan kita. Ada jam kantor. Ya toh, putaran 1 hari 24 jam. Fingerprint, cat, ya toh, bukti bahwa aku ada. Pulang,
Chat, bukti bahwa aku pulang. Kan begitu saudara. Ya toh, itu ada. Statusku ada loh. Itu baru manusia. Dengan siklus yang teratur. Iya ya, memang ada loh, aku ini ada. Apalagi alam tata surya. Kalau tidak, gak benturan-benturan, gak karuan itu saudara. Betapa hebatnya. Ya, ada planet-planet yang lain yang putarannya jauh lebih besar daripada 365 hari per tahunnya. Ya, ada yang 687 hari. Wih, keren-keren. Ya, ada yang sampai tahunan. Bagaimana itu mungkin kok bisa teratur? Terlalu beragam, tapi dalam satu irama keteraturan Allah itu ada dan dia memang sang pencipta dan pemelihara kehidupan. Sudah, karena itu mempercayai Tuhan tidak rugi. Sadar siapakah Tuhan atas kehidupan kita, memang dia pencipta. Di perjanjian lama pakai kata Elohim. Itu yang dikatakan Elohim itu sang kreator ajaib. Kalau diterjemahkan begitu. Dia bersabda, terjadi sekaligus aku memberi jaminan karena aku sang penciptanya. Aku pemeliharanya. Bersyukur saudara, Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Roh Kristus dimeteraikan di hidupmu. Lalu Tuhan bilang masih dikasih kekuatan lagi. Tubuhmu itu rumah Allah dan aku diam di dalam kamu. Aduh, ya. Aduh Tuhan, terlalu mahal. Ya. Sumber asal mula kehidupan. Arsitek agung alam semesta. Kalau saudara ketemu seorang arsitek yang mendesain begitu elok dan cantik ya, minimalis, seni, ada etniknya gitu, terkagum-kagum. Gila ini pikiran dari mana, inspirasi macam apa orang ini kan gitu. Nah Allah itu arsitek yang agung. Sangat hebat untuk mendesain termasuk jiwa Anda. Jadi percayalah dirimu jangan stuck. Dirimu bisa tetap ada di ukir Allah, ya dilukis Allah, dikreasi Allah tetap bisa. Tuhan pemelihara kehidupan, El Shaddai yang dipakai itu, ternyata El Shaddai itu jauh, maknanya dalam. Dia penopang, dia juga penjaga, dia pelindung kehidupan, termasuk pemelihara di dalamnya. Tuhan penguasa tertinggi Adonai. Orang-orang Yahudi paling suka menyebut Allah dengan nama Adonai Elohim. Kan ada nyanyiannya di dalam bahasa Ibrani. Itu artinya ya memang engkau pemegang otoritas di atas segala-galanya, tertinggi. Yang kedua, doa murid yang kedua indahnya, sadar keterbatasan diri pada kekuatan keberanian hanya pada oleh Roh Kudus. Sadar keterbatasan diri, ini pergerakan misi. Kalau bukan karena nafas Allah, gak mungkin. Dalam tekanan kematian kehidupan, gak mungkin bukan. Ini doanya mereka di Kisah pasal 4 itu. Ya Tuhan, lihatlah apa adanya. Bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Tangkap sinyalnya begini. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan Anda. Bukti bahwa Tuhan itu dahsyat, ajaib, dan berkuasa. Tapi Tuhan mengubah dirimu untuk menghadapi keadaan itu. Itu juga oke. Gitu ya. Jadi Allah tidak selalu mengubah. Zona nyaman, baru Injil lancar. Oh enggak. Bisa tetap suasananya itu mengerikan. Himpitan kematian di sana sini. Tapi Allah mengubah. Aku memberikan kepadamu bukan roh ketakutan anakku. Tapi roh keberanian, roh kebangkitan. Roh yang menghidupkan. Nyala jadi saksi. Aku bersama kamu. Kalau belum waktunya mati gak? Iya. Terbukti toh di zaman rasul-rasul. Tantangan-tantangan. Termasuk Petrus yang memberitakan Injil toh. Kami kasih makan kamu kepada singa. Oh gak takut mulut singa. Kami bakar kamu gak takut. Kami salibkan kamu seperti gurumu. Silakan salibnya. Waktu disalib terus masih bilang begini. Satu kehormatan buat saya mati seperti rabi. Guru agung saya. Sebenarnya aku gak layak karena aku pernah menyangkal dia. Dialah jalan kehidupan dan kebenaran. Jadi mau apa? Salibkan saya dengan kepala saya di bawah. Kaki saya di atas. Itu pun kehormatan buat saya. Wah, dahsyat kawan.
Dahsyat, dahsyat. Benar, disalib lalu diputar kepalanya di bawah. Saat. Gak nyangkal. Ya, Rasul Yohanes pernah dimasukkan ke penggorengan. Dimasak, gak mati. Diasingkan di Pulau Patmos karena belum waktunya. Iya, gak sulit bagi Tuhan yang begitu. Ya, singa pun bisa dikatupkan mulutnya, bukan di zaman Daniel. Dapur api Sadrak Mesak Abednego pun malah ada orang keempat. 3 orang masuk, kok ada orang keempat? Bercahaya lagi. Seluruh tubuhnya bercahaya. Apa-apaan ini? Siapa itu? Dan tidak hangus selembar pun kata Tuhan. Apa sulit buat Tuhan? Gak sulit gak? Ya, karena belum selesai. Yohanes pun digoreng gak mati. Ya, belum selesai pewahyuannya, menulis surat Revelation-nya, belum selesai. Dahsyat ya saudara, Allah tidak memberi dirimu roh ketakutan. Mari lihat kesaksian orang benar. Saya ambil yang berani begitu ya. Tokoh-tokoh. Abraham Lincoln, presiden ke-16. Ini saat perang saudara di Amerika. Amerika Utara Selatan saudara. Dan dia pejuang untuk penghapus perbudakan. Berat pada waktu itu karena perang Utara Selatan 1861 sampai 1865. 4 tahun masa perang saudara. Penyebabnya seputar memang satu, konflik politik yang sudah panjang. Yang kedua, perbedaan ekonomi Utara Selatan itu ikut memicu. Ya, perbudakan juga ada di sana. Yang ketiga yang berat, hak dari negara-negara bagian di wilayah selatan yang tidak sama dengan kekuatan pemerintahan pusat. Gitu. Abraham Lincoln di wilayah utara, Amerika Utara, David Jefferson ambil wilayah selatan dengan 11 negara bagian konfederasi. Perang selama 4 tahun. Lincoln dengan jujur bicara, Tuhan, ini kalimatnya. Saya kutip persis kalimatnya dari biografinya. Seringkali aku terdorong berlutut, berdoa, nggak tahu sudah pakai cara apa ini, sudah nggak bisa. Konflik sudah panjang. Aku sadar keterbatasanku, tidak ada jalan keluar. Konflik perang saudara sendiri, utara selatan, dan penderitaannya aku tahu ini. Ya, ini kalau dibiarkan tumpah darah terus kok ini perang saudara. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan batin dan moralku. Ajar aku mempertaruhkan keputusan-keputusanku dengan bijak dan darahku. Dan dia berhasil ikut menghapus pejuang untuk perbudakan. Menang akhirnya tetap rukun sekalipun beberapa waktu proses begitu ya. 1865 terjadi rekonsiliasi utara selatan nyambung setelah perang saudara 4 tahun. Tapi 14 April 1865 saat berakhir pemerintahannya sekaligus dia ditembak mati. Harus pertaruhan nyawa. Ada harga yang berani dibayar tapi bukan dengan ketakutan. Dengan spirit kepahlawanan. Beranikan itu ya. Bagi seorang pejuang kok terhormat ya. Ketimbang kita mati sebagai pecundang bukan. Mati sebagai pahlawan terhormat dan dikenang bukan akhirnya. Berani ya ke sana ya. Sadar, misi perkabaran Injil ini membutuhkan orang-orang yang berani ditanam. Ya, misi Komsel berani orang ditanam. Ya, berani ulet gigih untuk melahirkan GKM baru gitu. Saya teringat 2005 sampai 2015, 20 tahun lalu awal mula waktu di Lembah Pujian. Ya, waktu dipercayakan koordinator Kingdom Training, ya, saya bukan orang yang store wajah. Sekalipun di meja kami itu mengerjakan, mengkoordinir 10 satelit sekaligus. Jadwal siapa yang mengajar tiap minggu. Siapa yang mengajar tiap Senin di 10 satelit dari Nusa Dua, Kuta, Monang Maning, Sanur, Canggu dan seterusnya begitu ya. 10 loh ini saudara. Ya, termasuk Dalung ya, waktu itu masih di sekolah pariwisata. Saya sendiri aktif tidak mengajar, saya jadwalkan diri saya bukan di Lembah Pujian. Justru saya milih yang jauh-jauh. Ya, di Canggu misalnya begitu. Padahal jam 7 itu kan gereja Ukumene bukan? Dipakai 2 gereja toh.
Jam 7 baru gerbang dibuka. Dari jam 4 pulang lembah pujian saya sudah merayap sama panter tua itu. Set arah Canggu yang macet itu saudara. Mau setengah 6 tiba di sana atau jam 6 saya berteduh di bawah pohon. Sambil baca-baca bahan Kingdom Training. Tunggu jam 7 baru dibuka pagernya. Zret jam 7 kurang 5 lah ya. Saya masuk. Ya, makan nasi bungkus. Kan begitu saudara. Nanti pulangnya ke Gianyar itu setelah malam jam 9 setengah 10 pulang Gianyar. Sampailah jam 11 sampai di Gianyar. Rutin setiap minggu. Rutin. Dijalani bertahun-tahun tanpa setor muka. Gak perlu cari muka. Tapi buahnya kawan, lahirlah ratusan-ratusan calon GKM. Pada waktu mau didoakan Pak Arifin sampai Pak Arifin bilang, loh Pak kok banyak ini? Iya Pak, anugerah Pak, saya kerja tim. Kerinduan kami. Supaya lahir koordinator Kingdom Training di setiap satelit. Dan saya bersyukur ada orang-orang komitmen nungguin pulang kerja sampai ngantuk-ngantuk gini nungguin Kingdom Training saudara. Dan di antara mereka akhirnya sekarang ada yang jadi gembala termasuk gembalanya Monang Maning. Pak Mulyadi itu, familinya Pak Joko itu saudara. Ibu Sinta itu tempo lalu nungguin Kingdom Training itu pulang kerja, nyateti daftar absen. Sekarang jadi gembala. Ada aja caranya Tuhan. Mari jangan memandang terlalu hina ya setiap pelayanan. Ya. Pak Chandra pernah saksi. Ya. Pertama, sementara bisnis properti, malah nyupirin jemputi anggota KM. Saudara. Ya apa? Coba toh dinalar toh. Di kantor jadi bos, turun ke lapangan jadi sopir. Jemputi satu-satu. Nanti sudah dijemput sampai di rumah. Pak, ya adus, adus, saudara mandi maksudnya. Ya ampun ya, kayak begitu loh. Level gembala, ya punya ya hati melayani ya. Banyak hal. Lanjut, ya. Ini yang ditajamkan bahwa waktu kita sadar keterbatasan, kekuatan batin moral, saya bedah lagi. Oh ternyata Abraham Lincoln menemukan ini. Tuhan itu sumber value-ku. Jadi waktu aku bisa memberitakan Injil menjadi surat terbuka, di bidang apapun, mau di marketku, mau di dunia usahaku dan lain-lain begitu, di pelayananku, aku ini punya value loh. Karena value-nya hidup di dalam aku, sumber kok dia. Aku bukan cari-cari value, value-nya hidup di dalam aku. Kayak begini ya, kedalamannya orang-orang ini. Dia sumber kasih dan pengampunanku. Aku tahu batas hidupku sejauh mana, aku tahu batas umurku. Kalau aku hidup berarti aku memang untuk berbuah. Ya, sumber ketenangan pengharapanku, Tuhanku di tengah konflik yang begitu panjang di Amerika. Penghiburan di tengah tekanan, hikmat harus mengambil keputusan, keteguhan hati. Senternya Tuhan yang menjadi pusat arah hidupku. Tuhan yang menjadi pusat doaku, kan gitu Tuhan. Tuhan pendoa syafaatku yang agung. Nah, doa yang ketiga, doa murid yang ketiga. Bersandar keajaiban tangan Tuhan untuk pemulihan seutuhnya. Jadi waktu saudara berdoa misi, lihat utuh. Apapun mereka, siapapun mereka, latar belakang mereka, lihat pemulihan yang utuh. Imago Dei yang utuh. Spiritnya akan dilepaskan, dimerdekakan. Jiwanya dibuat bersuka-suka melompat di dalam kesukaan anugerah Tuhan. Begitu ya. Sampai ke fisiknya juga. Nah ini doa yang ketiga ini menarik. Yang ditembakkan itu miracle, keajaiban. Ulurkanlah tanganmu. Ulurkan tanganmu. Untuk sembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat atas nama Yesus hambamu yang kudus. Ampuh kawan. Jangan pernah memblokir keajaiban mujizat. Sebab itu ya perjanjian Tuhan untuk pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil diteguhkan dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Tetap harus diminta saudara. Benar, tetap harus bilang, ulurkan tanganmu. Belum lama ini ya dalam keterbatasan saya diminta berdoa seorang ibu jemaat Kute, Oma Sri, Mama Sri. Umur pada waktu itu 83 tahun. Sudah kondisi dalam keadaan koma 1, 2,
3-4 harian, koma. Anak-anaknya seperti begini, mama belum pesan apa-apa Pak. Perjalanan ke luar negeri saya batalkan. Ada yang menikah dengan orang bule, ya. Perjalanan luar negeri saya batalkan. Saya rindu mendengar mama mau ngomong apa. Kok gak ada pesan apa-apa lalu koma seperti ini. Ya. Lalu saya diminta doa. Saya sadar bukan pendeta lapangan ini itu. Saya lihat, waduh sudah koma. Terus saya hanya bilang, sebagaimana ada dalam keterbatasan, siap ya kalau mama berpulang siap. Malah kami belum siap Pak. Waduh ini repot ini. Ya, kok belum siap. Dan daripada nanggung begini koma yang panjang ya. Sudah, maksud saya itu ikhlas kalau mama harus, iya tapi mama biar melek lalu kasih pesan-pesan lah sama kami. Sayang banget ini mereka sama orang tua. Oke, baiklah ya. Itu yang diminta ya, iya. Terus kita kan itu ruang steril bukan? Saya masuk sama anak lakinya, ya. Tuhan kami satukan hati, ya. Saya pegang tangannya yang ada infusnya, anugerah Tuhan bersama mama. Kasih sayang Tuhan mengalir. Tubuh dan darah Kristus ada atas mama. Dalam nama Yesus. Tahu-tahu matanya goyang. Ninu, kayak wiper itu sudah. Sit, tapi masih pejam. Kelopak matanya pejam. Bola matanya goyang. Ngikut. Saya dulit anak lakinya. Hen. Mata mama goyang. Ya. Loh, ma. Gitu saudara. Terus tidak lama tangannya main-main gini. Tadinya sudah gini terus selama 4 hari itu. Ya. Hen, ya. Sudah tidak usah lama-lama kita pulang ya. Kita keluar gantian biar kakak-kakakmu kesini. Lihat ya. Ringkas cerita saya pulang. Sudah Tuhan sedang kerjakan ya. Hati doamu didengar sama Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan keajaibannya. Pasti nanti mama ada pesan-pesan buat dirimu ya. Nyaman kan ya? Tahu saudara, hanya waktu sehari, malam itu doa, besoknya melek. Ya, langsung dipindahkan ke tempatnya, coba. Gak pikun lagi, ngajak ngomong susternya, sampai bingung. Loh ini mama yang koma kemarin kah? Yang 4 hari itu, loh iya suster, loh kok bisa gini, ini dikasih makan apa ini? Gitu saudara. Sampai hari ini dipanjangkan umurnya, sekalipun cuci darah, tidak bisa mengelak begitu. 1 minggu 2 kali cuci darah. Tapi gak pekun barusan melayakan seminggu lalu hari ulang tahunnya umur 85 tahun tiup lilinnya. Masih bisa cerita lancar saudara. Gak ceritanya itu enggak gini. Tak iling-iling ya, saya ingat-ingat dulu enggak pakai nerocos aja. Ya misalnya Hendy, kamu itu ya dulu ngene. Jadi kamu mesti gini, perjalananmu gini. Waduh lancar saudara, enggak ada pikunya. 85 tahun. Enggak kepingin tak kayak begitu ya. Jadi dirubah pola pikir ya. Minta ulurkan tangan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tidak harus hamba Tuhan. Jadi kalau gembala memberikan mandat kepada saudara sebagaimana Injil yang tertulis. Hei para GKM. Hei para rekan-rekan orang percaya, doakan orang sakit di lingkunganmu. Itu nanti bawa jiwa lewat di situ. Ya, kemarin ada training untuk para GKM di Kute untuk pastoral counseling supaya GKM itu cakap dalam pastoral counseling, dibuat seri begitu. Ya, bergantian pembicaranya, bergantian kawan-kawan begitu ya saudara. Dan kami explore, saudara-saudara punya pengalaman di studi lapangan apa-apa. Saudara mengagumkan di marketplace masing-masing mereka banyak memenangkan orang-orang di lingkungannya lewat ngomong-ngomong sharing begini kekeluargaan. Lalu terjadi keajaiban waktu mereka berdoa. Akhirnya bawa ke komsel lebih bersahabat sebelum ke gereja. Kan lebih nyaman. Komsel itu kan kayak familiar rumah begitu ya. Nah baru ke gereja, baru dikenalkan ini loh di gereja. Ada tatanan seperti ini, puji-pujiannya begini. Nah, jadi saudara bisa melakukan itu. Saya pakai kesaksian orang yang nyaman sekali memang juga dipakai Tuhan, tapi visinya utuh.
Smith Wigglesworth, seorang penginjil Inggris, pelayanan mujizatnya dahsyat orang ini. Keajaiban Tuhan berlakunya panjang. Biasanya orang kan beberapa tahun, ini cukup panjang. Dari 1907 sampai 1947, kurang lebih 40 tahun operasional pelayanan mujizatnya. Tidak main-main, kesembuhannya kanker. Ya, disembuhkan Tuhan. Lumpuh jalan, wah sudah buta melek. Kebangkitan orang mati terjadi bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali bisa kebetulan. Berulang kali orang mati bangkit, orang mati bangkit. Wah, menggemparkan beritanya ini saudara. Sampai tersebar luas, dia kan penginjil Inggris. Tersebar sampai Eropa. Bikin KKR diundang sampai ke Amerika, Australia, Afrika Selatan. Seingat saya yang terakhir sampai Selandia Baru. Dipakai Tuhan. 40 tahun. Tapi Smith Wigglesworth ini pikirannya utuh. Jadi dia tidak mendewakan dalam tanda petik mujizat sama dengan Tuhan. Bukan itu. Tengoklah kata-katanya itu. Ya, mujizat Tuhan bukan hanya kesembuhan tubuh. Loh, kan mantep ini saudara. Namun pemulihan imago Dei. Peta teladan Allah bahwa dirimu itu diciptakan dengan nafas Allah. Spiritmu dimerdekakan, ya toh, dari kutuk dosa, ya toh, jiwamu dibuat melompat beria-ria di dalam Tuhan. Fisikmu yang sakit pun ditahirkan, jadilah sembuh, utuh jadi. Imago Dei yang benar itu utuh. Ya, jangan membatasi diri begitu. Ya, jadi tetaplah terbuka kalaupun begitu ya, kalaupun dalam tanda petik analisis dokter seperti ini, terima kasih dokter atas analisisnya yang terbaik. Di atas itu saudara berkata, Tuhan, tangan keajaibanmu berlaku atas hal ini. Ya, beberapa waktu lalu saya diminta doanya lewat telepon. Seorang ibu penyempitan 24 penyempitan pembuluh darah. Dibawa ke dokter luar negeri, diperiksa, dibilang begini, penyempitan ibu berat. Sampai ke arah kelumpuhan sudah sampai pesan-pesan mau mati. Di titik itu dibilang kalau kami harus menyuntik di tulang belakang ibu dengan suntikan yang khusus itu sakitnya setengah mati. Itu untuk membuka satu penyempitan pembuluh darah. Ini ibu punya 24 titik, kapan selesainya? Kapan selesainya? Kami angkat tangan, sudah pesan-pesan aja sama anak-anak, makan yang enak, hidup tenang. Mana bisa saudara? Pesan-pesan sudah sambil nangis-nangis. Terus aku bilang begini, setiap kali perjamuan, waktu angkat tubuh dan darah Tuhan, bicara terbuka sebentar kan perjamuan ya. Darah Yesus mengalirlah di dalam tubuhku, jiwaku dan rohku. Setiap kali perjamuan kamu bicara itu. Sudah dokter angkat tangan, hanya darah Yesus yang mampu, ada darah kehidupan. Ada nyawa yang menjadi pertaruhan, yang mengangkat segala kutuk sampai memangnya sulit. Memangnya Kristus tidak merasakan sakitnya penyempitan pembuluh darahmu. Terkulai di kayu salib, hina-dina begitu. Ya, Yesus sudah pikir itu, arahkan ke sana. Alamatnya yang paling tepat itu. Yesus untuk sumber segala-segalanya. Gitu. Setiap perjamuan, saudara tahu, berjalan 2 minggu diperiksa ke dokter, dokternya bingung. Minum apa ibu? Minum apa? Diganyang Tuhan habis, diludesin itu 24 titik pembuluh darah. Dinetralkan sama Tuhan. Sudah hampir lumpuh, sudah jalan lagi, naik turun tangga, sudah jalan, sudah nyopir sendiri. Bisa loh saudara, bisa bukan? Bagi Tuhan memangnya susah kan itu? Tidak bukan? Mari kita perjamuan bersama ya, tanamkan. Ringkasannya di sini, belum lengkap ya saudara. Ya. Nah, ini ringkasannya saudara. Ringkasan doanya. Sorry kawan. Nah, doa pertama sadar siapa Tuhan. Ya, Dia pencipta pemelihara kehidupan. Sadar keterbatasan, Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan. Yang ketiga bersandar tetap ada keajaiban untuk Anda. Amin. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita angkat perjamuan ini dengan penuh rasa syukur. Pandang salib Golgota, Yesus pusat segala-galanya untuk hidupmu. Dia tidak pernah terlambat. Apa yang diizinkan tidak kejam. Proses kualitas kehidupan yang sedang berjalan, imago Dei.
Sampai di titik terjadi perubahan-perubahan, saudara berkata, ulurkanlah tanganmu, berbuatlah keajaiban atasku. Terjadilah mujizat itu. Angkat roti di tangan kananmu, mengucap syukur.